Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 14 Rantau Panjang, yang terhormat calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 14 Rantau Panjang. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul pada acara kegiatan webinar dengan materi berbagi praktik baik budaya positif dari calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Sholawat serta salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah, susunan acara kita pada hari ini yaitu: yang pertama, pembukaan; kedua, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya; tiga, sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 14 Rantau Panjang; empat, menyanyikan lagu Bagimu Negeri; lima, doa; dan enam, penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah sama-sama kita lapaskan lapas basmalah. Acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Hidayati SPD. Kepada beliau dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 14 Rantau Panjang. Kepada beliau dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah SWT yang mana atas limpahan rahmat serta karunia yang diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti acara pada pagi hari ini. Selawat serta sering salam tetap tercurahkan kepada diri kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu dan guru SD 14 Rangga Padang yang saya hormati, di dalam acara ini marilah kita sama-sama untuk mengikuti webinar dalam rangka CGP Angkatan 10 yang akan kita laksanakan pada pagi ini guna untuk menyelesaikan aksi nyata mereka. Semoga dalam acara ini dapat berjalan lancar, tertib, aman, dan mari kita dukung untuk acara ini. Selanjutnya Bapak Ibu dan guru yang saya hormati, mungkin yang akan datang masih ada kegiatan ataupun penelitian CGP untuk angkatan berikutnya. Jadi saya mohon untuk Bapak Ibu, mungkin Ibu Risma, Pak Andrian, Ibu Susi, Ibu Sri, dan Bapak Ibu yang lainnya untuk mengikuti. Jadi di dalam sekolah kita ini harus bisa ataupun menjadi guru yang profesional, ya. Termasuk saya juga belum mengikuti, jadi akan datang saya ikut dulu. Ya. Moga-moga kita semua guru berhasil dalam melaksanakan webinar ini. Bapak Ibu sekalian, mungkin tidak panjang yang akan saya sampaikan mengingat waktu. Mereka akan menyampaikan materi mereka panjang lebar, jadi kita ikuti acara ini bersama dengan baik. Kita ambil hikmahnya nanti apa-apa yang ibu-ibu yang akan disampaikan dalam webinar tersebut. Mungkin itu saja sambutan dari kami selaku kepala sekolah. Lebih dan kurang saya mohon maaf dan saya akhiri mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Negeri 14 Rangga atas kata sambutan yang telah disampaikan. Acara yang keempat yaitu menyanyikan lagu Bagimu Negeri yang akan dipimpin oleh Ibu Sri Hidayati SD. Kepada beliau dipersilakan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin diharapkan duduk kembali. Acara yang kelima yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Desi Ratna Kemalasari SPD. Kepadanya dipersilakan. Untuk menutup acara kita pada
Doa telah selesai. Terima kasih kepada Ibu Desi telah memimpin doa. Acara yang terakhir yaitu penutup. Untuk menutup acara kita pada pagi ini, tepatnya acara resmi kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita lapaskan lapas hamdalah. Dengan berakhirnya acara tadi, maka berakhir pula acara resminya. Sekarang kita memasuki penyampaian materi dari narasumber kita, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ogan Ilir dan Provinsi Sumatera Selatan. Kita perkenalkan dulu, yang pertama ada Ibu Oktaviana SPD GR. Yang kedua yaitu Ibu Eli Martini SPD MPD. Untuk penyampaian materi yang pertama, yaitu kami persilakan kepada Ibu Oktaviana SPD. Kepada beliau, waktu dan tempat persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya boleh sambil nenek ya Bapak Ibu, sambil minum, tanya juga diminum, nggak apa-apa, kita santai saja hari ini ya. Yang penting materinya tersampaikan dan juga nantinya dapat diaplikasikan di kelas kita masing-masing. Untuk agar kita lebih konsentrasi, coba kita sama-sama ice breaking dulu ya. Kita ice breakingnya dengarkan yang Ibu bilang ya, yang saya bilang dengarkan apa yang saya katakan, bukan yang saya lakukan ya. Dengarkan apa yang saya katakan, bukan yang saya lakukan. Oke, sekarang kita tes ya. Konsentrasi, boleh berdiri, boleh, biar lebih. Nah, oke. Sekarang kita pegang hidung. Cepat ya, sekali lagi cepat ya, cepat ya. Dan jangan konsentrasi, boleh. Sekali lagi ya. Sekarang pegang mata. Ya. Konsentrasi ya, kasih. Oke, sekarang kita ulangi lagi sampai konsentrasi. Sekarang pegang mulut. Nah, tambah banyak. Belum konsentrasi. Oke, sekali lagi. Sekarang kita pegang kepala. Sudah konsentrasi semuanya. Oke. Ya, semangat ya. Oke, kalau sudah konsentrasi, terima kasih. Silakan duduk kembali. Kalau sudah konsentrasi, berarti kita sudah bisa memulai pengimbasan materi modul 1.4, yaitu tentang budaya positif. Baik Bapak Ibu, di modul 1.4 ini yaitu materinya itu konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar ya, disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya,
sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila ya. Profil pelajar Pancasila itu karakternya ada 6 ya. Yang pertama kreatif, berpikir kritis, mandiri, bergotong royong, kemudian berkebinekaan global, kemudian mandiri ya. Nah, ini ada beberapa miskonsepsi tentang teori kontrol ya. Yang pertama ilusi ya, ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Kemudian lagi ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu semua itu hanya ilusi ya, tidak benar ya Bapak Ibu ya. Jadi guru itu tidak bisa mengontrol murid ya. Yang bisa mengontrol diri kita itu yaitu diri kita sendiri, bukan orang lain ya. Jadi itu hanya ilusi ya. Baik, ini adalah mengubah paradigma stimulus respon pendekatan teori kontrol. Nah, yang di sebelah kiri itu adalah stimulus respon, kemudian yang di sebelah kanan itu kolom teori kontrolnya. Nah, dari situ Bapak Ibu ya kita lihat ya, untuk yang stimulus respon realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, itu tidak ya Bapak Ibu ya. Realitasnya atau kebutuhan setiap orang itu berbeda ya. Setiap manusia itu mempunyai kebutuhan masing-masing, tidak bisa disamakan ya. Misalkan Ibu Widya kebutuhannya apa seperti itu ya. Misalkan dia butuh pendidikannya maunya sampai di S1, atau yang Ibu kemudian kita maunya sampai S2. Nah, itu kebutuhan mereka itu berbeda-beda ya, sesuai dengan keinginan mereka sendiri. Kemudian di kolom kedua, semua orang melihat hal yang sama ya, stimulus responnya. Semua orang melihat hal yang sama. Namun di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Tidak bisa ya sama itu. Semua orang mempunyai gambaran yang berbeda atau bayangan yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu juga tidak bisa Bapak Ibu ya. Karena kita itu harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa mengubah orang itu, memaksa orang itu agar memahami atau berpandangan sama dengan yang kita pandang gitu, atau yang sama dengan kita, tidak bisa ya. Kemudian stimulus respon di bagian keempat yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, itu juga sebenarnya tidak bisa kita benarkan juga ya, karena semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, semuanya itu pasti ada tujuan apa yang kita lakukan itu. Termasuk kalau hal yang agak negatif pasti juga ada tujuannya apa ya, seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya tidak bisa ya, hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita sendiri, tidak bisa orang lain. Saya di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain, itu juga tidak bisa. Sama yang seperti dijelaskan tadi ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian pemaksaan pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian yang paling terakhir, model berpikir menang atau kalah. Tapi di teori kontrol berpikirnya menang-menang, tidak ada menang kalah ya, semuanya menang. Baik, kita lanjut. Disiplin positif. Disiplin positif ini merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan
untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Ya, pemberdayaan peserta didik untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan disiplin positif tanpa imbalan atau reward ataupun hukuman tadi ya. Jadi kita itu Ibu, Bapak Ibu sekalian tidak boleh membiasakan anak itu memberi reward ya. Pokoknya kita harus menimbulkan kesadaran diri terhadap peserta didik kita tadi. Disiplin positifnya tadi memang dari dalam dirinya begitu ya, bukan karena ingin mendapatkan penghargaan atau takut akan hukuman ya. Jadi sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik ya. Baik, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Baik, ini berikut ini adalah nilai-nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasila. Jadi salah satu nilai kebajikan universal adalah tercantum dalam profil pelajar Pancasila yang sudah sesuai dengan visi misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Apa saja profil pelajar Pancasila itu ya? Yang enam karakter tadi. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, kemudian lagi berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya kita harus menanamkan nilai-nilai kebajikan universal profil pelajar Pancasila ini? Memang tidak gampang ya Bapak Ibu ya. Kita perlu waktu, perlu konsisten ya. Terus kita itu harus membiasakan. Jadi anak-anak itu tidak bisa kalau kita langsung suruh harus seperti ini, tidak bisa. Tapi dibiasakan. Nah, kalau kita ingin membiasakan, paling tidak kita mulai dari diri kita dulu. Nanti anak-anak itu suka mencontoh ya. Suka mencontoh apa yang dilakukan gurunya ya. Kemudian selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan ya. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka hal agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik ya. Semua manusia itu mempunyai kebutuhan ya, kebutuhan dasar Bapak Ibu ya. Nah, berikut ini adalah diagramnya ya. Diagram kebutuhan dasar berdasarkan Maslow. Itu ada lima tingkatan ya Bapak Ibu. Itu yang paling bawah itu merupakan tingkatan kebutuhan dasar manusia yang paling dasar ya, yang paling bawah. Physiological needs atau fisiologis ya, kebutuhan fisiologis. Kebutuhannya seperti apa saja itu yang paling dasar? Kebutuhan makan, kebutuhan minum, istirahat yang cukup ya. Kemudian apalagi itu? Istirahat, kebutuhan jasmani, rohani. Nah, itu merupakan kebutuhan yang paling dasar. Kemudian di atasnya ada safety needs ya, kebutuhan merasa keamanan, kemudian proteksi ya, hukum atau keteraturan. Nah, setelah dua kebutuhan ini terpenuhi, biasanya akan mulai di tingkat yang nomor 3 yaitu kebutuhan love needs ya, atau kasih sayang. Nah, kasih sayang ini bisa kita dapatkan dari keluarga, saudara ya, teman ya, seperti itu. Kemudian ada lagi self esteem. Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu berupa penghargaan diri ya, baik dari orang lain ataupun dari diri sendiri, ataupun kemandirian, kehormatan dan apresiasi dari orang lain. Nah, yang di paling atas yaitu
Baiklah, itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia tadi. Sekarang kita lanjutkan di 3 motivasi perilaku manusia. Jadi Bapak Ibu, semua yang dilakukan manusia itu juga mempunyai motivasi ya. Semua yang dilakukan juga memiliki motivasi. Nah, seperti halnya yang ada di layar depan ya, ada 3 motivasi manusia itu tadi ya untuk melakukan sesuatu itu. Yang pertama hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu ya, dari 3 perilaku manusia ini, 3 motivasi perilaku manusia ini, misalkan saya membuat sebuah cerita ya, saya contohkan. Ibu Ana sering datang lebih awal, datang tepat waktu hanya karena ingin mendapatkan pujian dari kepala sekolah ya. Nah, seperti itu cerita yang tadi. Kira-kira itu motivasinya apa? Perilaku yang dilakukan Ibu Ana tadi. Apakah hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, atau mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, atau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Saya ulangi ceritanya tadi. Misalkan Ibu Ana datang tepat waktu hanya karena ingin dipuji atau diberi reward oleh kepala sekolah. Kira-kira itu perilakunya yang mana? Motivasinya? Iya, betul sekali ya Bapak Ibu ya. Cuman hanya karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Nah, beda lagi ceritanya kalau misalkan Ibu Ana datang tepat waktu setiap harinya karena dia merasa bertanggung jawab dan karena ingin menghargai diri sendiri sebagai dirinya sendiri, karena sebagai tauladan bagi anak muridnya. Nah, itu masuk ke motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya ya. Begitulah Ibu Bapak Ibu ya, 3 motivasi perilaku manusia ya. Contoh yang pertama belum saya kasih contoh ya. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukumannya. Contohnya, Ibu Ana tadi datang pagi hanya karena takut dihukum. Nah, itu contohnya ya Bapak Ibu ya. Jadi sudah dicontohkan semua untuk 3 motivasi perilakunya. Mungkin itu saja dari saya materinya, dan materi selanjutnya akan disampaikan atau dipaparkan oleh rekan saya Ibu Eli Martini SPD MPD. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih semangat? Iya, waktunya kita sambil nyeret ya. Tadi sudah ngeteh, ada yang ngopi, tadi ada yang sudah makan snack juga ya. Silakan, nggak apa-apa Bu, kita nyantai aja ya. Baik, kita kasih apresiasi dulu untuk materi yang pertama, yaitu Ibu Oktaviana. Iya. Bagaimana hasil dari penyampaian Ibu Ana tadi? Apakah masih menempel di otaknya ataukah hanya terngiang-ngiang saja? Insya Allah ya, semoga memang apa yang disampaikan oleh Ibu Ana betul-betul dapat kita terapkan ya di sekolah kita ini. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai materi selanjutnya, kami ada ice breaking dulu ya. Semuanya berdiri dulu ya Bapak Ibu. Gerakannya ya Bapak Ibu.
refleksan ya. Iya, karena kita tadi belum lari ya, kita langsung gerak ya. Iya, Pak Adrian ya. Iya, baik. Bapak Ibu, tadi kita sudah disampaikan materi oleh Bu Ana tentang motivasi perilaku manusia ya. Baik, di sini kita langsung lanjutkan ya pada kegiatan selanjutnya, yaitu tentang bahwa identitas gagal ya. Ada bahwa hukuman ini selama ini kita sudah salah Bapak Ibu ya. Kita sudah salah. Ya. Mengapa kita sudah salah? Bahwa kita selalu menyalahkan siswa. Ya. Anak datang terlambat kita salahkan. Anak membuang sampah kita salahkan, ya. Anak mengganggu temannya kita salahkan, ya. Nah, Bapak Ibu, pada tabel berikut ini ya, di sini bahwa hukuman itu termasuk pada identitas yang gagal, ya. Bapak Ibu, mana bahwa hukuman itu, nah di sini ada dua, ya. Dibedakan ada dua, ada identitas gagal, ada identitas sukses, ya. Identitas gagal itu bahwa murid atau anak itu belajar menyembunyikan kesalahannya, ya. Belajar menyembunyikan kesalahannya. Jadi siswa selama ini kalau mereka itu bersalah, dia tidak pernah mengakui kesalahannya. Benar nggak Bapak Ibu? Iya. Kenapa Bapak ya? Tadi misal satu ada contoh ya. Tadi di anak kelas 1 misalnya telah mengganggu temannya sehingga temannya tadi nangis. Ketika kita tanya, siapa yang mengganggunya? Kenapa dia menangis? Pasti yang mengganggunya tadi tidak mau merasa bersalah ya tak? Pasti tidak Bu, saya tidak mengganggunya Bu. Pasti seperti itu kan? Benar tak Bapak Ibu? Iya, jadi itu yang selama ini merupakan kesalahan ya, bahwa hukuman itu merupakan salah satu identitas gagal. Kemudian yang kedua yaitu konsekuensinya apa? Yang dianggap sebagai identitas sukses ya. Konsekuensinya bahwa murid atau anak belajar tadi taat pada peraturan, ya, taat pada peraturan. Misal apa ini? Ada yang bisa memberikan contoh? Pakaian, ya, ketika hari Senin. Ya, ketika hari Senin ada beberapa siswa yang belum berpakaian lengkap, ya, tidak pakai topi, tidak pakai dasi, ya, nah, ya. Jadi itu terkadang mengapa mereka itu tidak berpakaian lengkap? Jadi mereka itu sudah melanggar peraturan yang ada di sekolah. Kemudian selanjutnya yaitu restitusinya apa? Ya, jadi murid tadi belajar memecahkan masalah, ya, belajar untuk memecahkan masalah. Bagaimana? Oh, apakah masalah itu harus dipecahkan seperti ini? Oh, tidak, ya, tidak. Ada langkah-langkahnya, nanti ada di bawah nanti ya. Baik, jadi kita tanyakan mengapa anak tadi tidak berpakaian seragam, apa alasannya, ya. Kita stabilkan dulu, ya. Nanti ada di bawah, ya, isi ketiga institusi. Ya. Baik, selanjutnya pada identitas yang gagal, kita anggap gagal, ya. Mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, membayar impas kesalahan. Nah, ini contohnya seperti apa lagi, ya. Jadi, misal anak tadi telah berkelahi, ya, sehingga mereka tadi menampar temannya sampai mukanya merah, ya. Jadi kita balas juga, suruh. Selama ini kita mendidiknya seperti itu tidak Bapak Ibu? Nah, tadi kau ditamparnya nak, sekarang nak kau tampar dulu dia. Nah, benar tidak Bapak Ibu? Selama ini, tadi itu gagal Bu, salah ya. Salah kita dalam pendidikan anak itu. Nah, bagaimana cara konsekuensinya? Yaitu kita mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif.
dirinya sendiri yang bukan kendali kontrol. Nah, kembali lagi pada materi yang disampaikan di mana. Jadi yang bisa mengontrol diri itu bukan orang lain, tetapi diri kita sendiri, Bapak Ibu. Ibu kita misalnya dikontrol oleh Pak Fahrul, salah. Ya, jadi yang bukan kontrol itu adalah pada diri kita sendiri. Ya. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, ini ada 5 posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol. Jadi dalam 5 posisi kontrol ini, yang pertama itu adalah sebagai penghukum. Ya, yang kita anggap gagal ya, penghukum itu. Ya, dikit-dikit siswanya dihukum, dikit-dikit siswanya dihukum. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ya, pembuat rasa bersalah. Jadi siswa tadi dipojokkan, ya tak? Ya, oh memang kalian yang salah. Tuh. Kemudian yang ketiga, yaitu kita anggap sebagai teman. Ya, jadi posisi yang ketiga ini kita anggap sebagai teman. Ya, anak yang bersalah tadi, yang melakukan kegiatan salah, kita anggap sebagai teman. Kita pecahkan masalahnya apa, ya tak? Ada contoh ya kemarin mana ya? Ya, kemarin ada salah satu siswa yang tidak mau hadir ke sekolah, ya? Ya, teman ibu ya. Nah, jadi sampai dengan guru yang lain dia tidak mau, ya. Jadi ada salah satu guru yang mendekatinya yang dianggap secara berteman tadi, Bapak Ibu. Ya, sampailah singkat ceritanya, ibu tadi dipindahkan ke sekolah lain ya, karena dia diangkat ya menjadi guru, menjadi guru kepala sekolah. Jadi anak tadi yang bersalah tadi, yang sudah dianggap dia sudah berteman ya, dia selalu menghubungi. Nah, kami juga merasa terharu waktu itu ya, dia menghubungi ibu Mas ya, selaku kepala sekolah itu. Dia karena sudah menganggap sebagai teman ya, jadi mereka selalu cerita di dalam HP itu ya, di dalam WA itu ya, mengapa ini. Jadi mereka itu sejak terpisah itu, jadi mereka tetap menjalankan hubungan dalam tetap di medsos ya, lanjut. Jadi mereka anak tadi termotivasi oleh ibu yang pindah tadi ya. Jadi tapi posisi kontrol ini takut juga ya, yang dianggap sebagai posisi teman ini. Takutnya ada kekecewaan, ya, kekecewaan, ya. Karena ibunya tadi takut tidak memperhatikan lagi, ya. Sedangkan di sekolahnya tidak ada guru yang dekat, ya. Itu posisi kontrol yang bagian 3 ini. Teman, ada juga yang bagian buruknya. Ya. Kemudian yang keempat yaitu pemantau, ya. Posisi pemantau. Kemudian posisi yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, kita sebagai guru ya, Bapak Ibu, kita yang paling bagus itu adalah posisi manajer. Kita memanage, ya. Kita mengatur kegiatan itu. Kita mengatur apa masalahnya, ya, dan jangan langsung kita seperti yang hukuman tadi ya, dah, langsung dihukum. Jadi kita memang betul-betul ada langkah-langkahnya ya, yang sesuai dengan prosedurnya itu. Baik, Bapak Ibu, kita ini ada contoh 5 penerapan posisi kontrol. Ya, salah untuk takut salah sebut nanti ya, dah, keseleo ya. Jadi contoh 5 penerapan posisi kontrol yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, hormat bendera selama 1 jam. Ini contohnya ya. Contohnya sebagai penghukum. Jadi kalau seandainya mereka atau siswa yang melakukan pelanggaran ya atau aturan yang ada di sekolah, jadi mereka itu kadang-kadang dihukum selama 1 jam di dekat tiang bendera dengan hormat, kadang-kadang seperti itu Pak Adrian ya. Berarti itu
tadi sudah sepakat ya bahwa penghukuman itu merupakan suatu yang gagal ya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah. Apa contohnya? Misalnya, berapa kali bapak atau ibu harus memberikan kamu sesuatu saja mengecewakan, ya, seperti itu. Ya. Kemudian, contoh posisi yang ketiga tadi sudah dijelaskan ya. Ya, sebagai teman tadi yang ibu ceritakan tadi ya, sudah panjang lebar bahwa ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak ibu sekali ini, jangan berbuat seperti ini lagi ya nak. Nah, seperti itu contoh posisi kontrol yang sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau apa contohnya? Yaitu, nah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu bahwa konsekuensinya setelah upacara kamu beli atributnya. Nah itu sebagai pemantau, ya. Kemudian sebagai manajer, ya. Sebagai manajer ini contohnya apa? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah ini yang kita harapkan, nah, ya, Bapak ya. Ini yang kita harapkan bahwa posisi kontrol tadi ada 5. Yang pertama tadi apa, Bapak Ibu? Penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Ya. Jadi ini yang kita harapkan. Yang kelima ini seharusnya Bapak Ibu ya. Ya semoga nanti di sekolah kita betul-betul semuanya sebagai posisi manajer ini ya Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan materi selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas. Sekarang saya tanya dulu Bapak Ibu. Apakah di kelas kita sudah melakukan? Belum ya? Belum membuat ya keyakinan kelas? Ya, karena baru hari ini baru tahu materinya ya, deh. Iya. Jadi keyakinan kelas ini, Bapak Ibu, pertama itu ada disiplin, ya. Nah, disiplin, religius, peduli lingkungan, ya. Kemudian religius, disiplin. Kemudian ada juga kesepakatan kelasnya. Nah, dari keyakinan sekolah tadi, misalnya kita membuat keyakinan kelas disiplin, yaitu datang tepat waktu. Nah, ini keyakinan kelas ini dibuat oleh guru dan siswa yang ada di kelas. Kita membuat aturan tentang disiplin misalnya. Jadi kita datang tepat waktu di sekolah. Nah, itu sudah kesepakatan kita, sudah dibuat di dalam kelas kita ya enggak? Ya. Kemudian misalnya contoh disiplin yang kedua kita terapkan di kelas misalnya mengerjakan tugas tepat waktu. Nah, kadang-kadang siswa itu molor ya enggak Bapak Ibu? Benar enggak? Kalau diberi tugas hari ini harus selesai, malah banyak siswa yang belum selesai. Sampai ditunggu oleh Bapak Ibu guru sampai jam pulang. Ya, masih ada yang belum selesai. Nah, jadi kita perlu Bapak Ibu membuat keyakinan kelas ya. Jadi mari setelah kita mendapatkan materi ini semuanya ya, bukan saya saja tapi semua kita yang ada di sekolah ini kita membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini ya. Kemudian kita lanjutkan yang religius, misalnya keyakinan sekolah tentang religius, yaitu mengucapkan salam ketika masuk atau keluar kelas. Nah, itu kan sudah dibuat misalnya tadi, sudah kita sepakati di kelas. Itu betul-betul harus diterapkan. Tadi kalau masuk kelas, misalnya gedor pintunya, assalamualaikum, ya. Kemudian kita buat lagi apa misalnya, ketika pulang sekolah kita bersalaman, ya. Kemudian apa lagi misalnya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, jadi Bapak Ibu kalau sudah kita buat aturan atau keyakinan kelas ini, jadi kita pasang Bapak Ibu, kita pasang di kelas kita ya. Nah,
Semoga kalau sudah ada keyakinan kelas itu mereka ingat, kami sudah membuat keyakinan kelas, saya tidak akan lagi mengulanginya. Kan seperti itu ya. Kemudian ada lagi yang ketiga yaitu peduli lingkungan ya, yaitu melakukan piket sesuai dengan jadwal. Nah, jadi melakukan tugas piketnya sesuai dengan jadwal ya. Kemudian mengikuti kegiatan kebersihan di sekolah ya dah. Jadi kita harus ikuti ya. Jangan itu tugas kelas 6, itu tugas kelas 5 saja misalnya. Jangan, jadi kita semua harus mengikuti kegiatan itu karena kita sudah mempunyai kegiatan keyakinan kelas tadi. Baik, kita lanjutkan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi, Bapak Ibu? Tolong Pak Adrian dibacakan dulu itu segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan teknologi yang lebih kuat. Lesson 24. Iya. Terima kasih Pak Adrian. Ya, jadi menurut dosen tahun 2024 itu bahwa segitiga restitusi itu proses ya, proses menciptakan ya kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan ya. Kemudian sehingga mereka tadi bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, yang sesuai dengan harapan, sesuai dengan visi sekolah kita ya Bapak Ibu. Nah, segitiga restitusi ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas ya, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah ya, apa-apa itu ya. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas tadi. Nah, kalau sudah dibuat keyakinan kelasnya masih dilanggar, nah itu ada apa? Beda. Nah, bagaimana cara memecahkannya? Baik, Bapak Ibu, ini ada contoh penerapan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Baik ya, Ibu ada video ya, silakan Bapak Ibu tonton dulu ya video yang saya buat ini. Nah, ini dalam kegiatan menstabilkan identitas. Sudah masuk langkah kedua ya Bapak Ibu, validasi tindakan. Nah, apakah yang dalam hal ini sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Kalau boleh tahu, apa keyakinan kelas yang sudah dilanggar? Apakah menurut kamu, menurut kita, saling menghormati dan menghargai sama-sama itu penting? Iya, penting ya. Betul sekali. Memang saling menghormati dan menghargai pada sama-sama itu sangat penting, karena dengan saling menghormati dan menghargai pada sama-sama itu ketika harmonisan baik keyakinan kelas apa yang kamu lakukan saat kamu sedang marah. Apa yang harus kamu perbaiki? Iya,
Itu tadi ya Bapak Ibu, salah satu contoh segitiga restitusi. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu? Menstabilkan identitas ya. Nah ini tadi ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi siswa tanya ya kan? Tadi apa? Permasalahannya tadi apa? Sudah Bapak Ibu tonton bahwa tadi seorang siswa yang sudah memarahi temannya. Mengapa? Karena temannya tadi menyontek pekerjaannya. Ya, setelah distabilkan tadi, kenapa kamu marah-marah dengan temannya? Tadi Bu, dia tadi menyontek pekerjaan saya, katanya tadi ya. Kemudian kita masuk ke tindakan kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi dia tadi sadar, ya. Oh, aku tadi sudah melakukan kesalahan, ya. Menghargai itu sesama teman itu penting. Nah, dia tadi beralasan Bu, aku susah payah, sudah capek belajar, dia enak-enakan nyontek. Nah, katanya tadi ya. Kemudian di yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, jadi dengan menanyakan keyakinan kelas tadi, jadi dia tadi bisa memecahkan solusinya sendiri, ya. Nah, ya, dia tadi bisa menyelesaikan solusinya sendiri dengan menanyakan pada keyakinan kelas. Apakah dengan dia tadi tidak akan mengulangnya lagi Bu, katanya, ya, seperti itu Bapak Ibu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini acara yang ditunggu-tunggu. Yang terakhir yaitu penutup. Dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya Bapak Ibu guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai alum atau manajer yang menuntun murid-murid yang menjadi insan yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab. Ya, ini sesuai dengan standar nasional pendidikan. Baik, terima kasih Bapak Ibu guru. Demikian materi yang kedua ini dari saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Oktaviana dan Ibu Eni Martini atas materi yang telah disampaikan. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama dalam mengimplementasikannya kepada peserta didik kita di kelas. Mari kita kasih aplaus dulu untuk kedua calon guru kita. Untuk sesi selanjutnya yaitu kami buka sesi tanya jawab sebanyak 2 pertanyaan kepada Bapak Ibu. Silakan jika masih ada yang belum jelas. Ya, silakan kepada Ibu Risma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ibu Risma. Saya ingin bertanya kepada Ibu Eli. Baik, menurut saya, apakah keyakinan kelas itu harus dibuat di setiap kelas, Bu? Ya, baik. Itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Risma, pertanyaan yang bagus ya. Apakah keyakinan kelas itu harus dibuat setiap kelas? Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita kembali lagi pada pengertian keyakinan kelas. Apa itu pengertian keyakinan kelas? Bahwa keyakinan kelas itu merupakan suatu prinsip, ya, atau nilai-nilai yang kita sepakati secara bersama oleh seluruh siswa dan oleh anggota kelas yang termasuk juga itu guru. Nah, jadi kita buat Bapak Ibu kesepakatan kelas itu. Jadi boleh dikatakan wajib ya. Iya, harus kita buat. Jadi mari Bapak Ibu, setelah kita mendapatkan materi hari ini, mari kita buat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing.
Demikian Ibu Risma? Iya, cukup? Iya. Kita kembalikan kepada Ibu Peggy. Baik, terima kasih kepada Ibu Risma atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Ibu Eli atas jawabannya. Tadi pertanyaannya yaitu apakah keyakinan kelas itu wajib dibuat setiap kelas? Kami simpulkan tadi jawaban dari Ibu Eli ini yaitu wajib karena mengingat kesepakatan kelas itu adalah prinsip yang sama-sama dibuat oleh murid dan guru. Begitu. Baik, pertanyaan yang kedua silakan kepada Ibu Desi Ratna Kemalasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Ratna Kemalasari. Di sini kami ingin bertanya kepada Bu Ana. Dari yang telah dipaparkan tadi tentang posisi kontrol, yang ingin ditanyakan posisi kontrol yang mana yang lebih baik menurut Ibu? Baik, terima kasih Bu Desi atas pertanyaannya. Baik sekali pertanyaannya. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Eli ya, posisi kontrol yang mana yang lebih baik ya, atau yang paling baik diterapkan di kelas ya kepada peserta didik kita. Tadi sudah dijelaskan Ibu Eli ya, 5 posisi kontrol. Pertama ada pembuku, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Nah, posisi yang paling baik itu yaitu manajer ya, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya sendiri ya. Kalau guru sudah menerapkan manajer tadi, otomatis yang sebagai teman dan pemantau itu sudah dikuasai juga dan tidak menutup kemungkinan untuk kembali ke posisi itu ya kalau diperlukan. Tapi memang yang paling baik itu posisi manajer. Mungkin itu saja Ibu Desi, bagaimana? Cukup? Oke, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Desi atas pertanyaannya dan terima kasih juga kepada Ibu Oktaviana atas jawabannya. Kami simpulkan bahwa pertanyaan tadi adalah dari 5 posisi kontrol guru, yang manakah yang terbaik menurut calon guru? Jawaban dari Ibu Oktaviana yaitu posisi manajer. Mengingat posisi manajer adalah posisi di mana guru mengajarkan murid untuk bertanggung jawab dan menemukan solusinya sendiri atas kesalahan yang telah ia perbuat. Begitu Ibu Oktaviana. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula acara hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah berbagi praktik baik kepada kami semua dan agar apa-apa yang disampaikan hari ini dapat kami terima dengan baik dan dapat kami terapkan di kelas kami masing-masing. Mari Bapak Ibu guru hebat, kita kasih aplaus untuk kita semua. Itulah pembawaan acara dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Saya